Hai rekan-rekan, jika rekan-rekan ingin lulus proses seleksi dari PT Agincourt Resources, rekan-rekan bisa mengikuti video ini sampai akhir. Saya akan berikan paparan lengkap terkait tahapan seleksi serta kisi-kisi psikotes biar teman-teman lulus. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah, saya akan jelaskan apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Nah, yang pertama itu terkait profil perusahaan, yakni Agincourt ini saya akan jelaskan. Kemudian tahapannya yakni untuk seleksi di PT Agincourt sendiri itu ada pendaftaran atau screening CV. Kemudian psikotes, ada FGD atau focus group discussion untuk program MT, ODP dan sejenisnya. Kemudian ada interview, HR, user, psikolog, dan yang terakhir MCU. Dan juga nanti saya akan jelaskan hal apa saja yang harus perhatikan rekan-rekan pada saat offering letter. Nah, kita mulai dari profil perusahaan. Nah, profil perusahaan sendiri penting sekali ya. Karena apa? Karena akan membantu teman-teman pada saat nanti yang pertama proses interview dan juga focus group discussion. Karena akan ada istilahnya referensi terkait profil perusahaan ini pada saat interview ataupun saat nanti FGD. Saya akan paparkan informasinya. Yang pertama terkait profil Agincourt Resources yang saya dapatkan dari portal resminya. Nah, di sini Agincourt sendiri dikelola oleh PT Dana Nusa Tambang Nusantara atau PT DTN adalah pemegang saham utama dari PT Agincourt Resources. Jadi pemegang sahamnya PT Dana Nusa. Ternyata Dana Nusa sendiri itu merupakan pemegang saham terbesarnya itu yakni PT Yuti dan PT Pama. Itu anak perusahaan Astra Internasional. Jadi Agincourt itu sendiri masuk ke Astra Group. Kemudian sisanya saham kepemilikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi dikelola 5% oleh pemerintah setempat. Selanjutnya ini adalah sejarahnya. Tahun 1997 didirikan oleh Normadi, JV, dan Anglo. Kemudian tahun 2003 sebagian besar dimiliki oleh Newmont Asia. Kemudian 2009 diakuisisi oleh G Resource Limited. Kemudian 2016 diakuisisi oleh sebuah konsorsium yang dipimpin oleh IMR Capital, dan yang terakhir diakuisisi oleh PT Dana Nusa Tambang Nusantara, anak perusahaan PT Persada dan United Tractor dari member of Astra di tahun 2018. Selanjutnya teman-teman harus mengetahui terkait visi dan misi. Jadi untuk visi dari Agincourt ini yakni menjadi perusahaan tambang emas berkelas dunia yang berkelanjutan. Misinya mengembangkan usaha jangka panjang berkelanjutan yang memberikan hasil positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini visi misinya ya. Dan Pride of the Nation tahun 2030, perusahaan tambang emas terbaik dalam aspek keselamatan, keanekaragaman hayati, dan penerapan teknologi. Kemudian ini adalah nilai intinya yakni GREAT, ya, singkatan dari Growth, Respect, Excellence, Action, and Transparency. Teman-teman bisa baca ya di sini. Selanjutnya kalau terlalu cepat silahkan di pause ya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah, di sini untuk fokus bisnis, PT Agincourt Resources adalah perusahaan tambang yang berfokus pada eksplorasi, penambangan, dan pengelolaan emas serta perak. Perusahaan ini mengoperasikan tambang emas di Martabe yang berletak di Sumatera Utara, Indonesia. Fokus utama bisnis PT Agincourt Resources mencakup yang pertama eksplorasi emas dan perak. Nah, di sini perusahaan melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan emas, perak di wilayah operasionalnya. Kemudian yang kedua, setelah dieksplorasi ditambang. Jadi PT Agincourt Resources menambang emas dan perak dari tambang Martabe. Kemudian pengolahan, setelah ditambang, perusahaan melakukan pengolahan biji emas dan perak untuk menghasilkan logam mulia yang siap dipasarkan. Kemudian tambang Martabe adalah salah satu tambang emas besar di Indonesia yang memiliki cadangan emas dan perak yang signifikan. Selanjutnya ini lokasi tambangnya sendiri, yakni tambang emas Martabe. Ini nomor teleponnya
Nah, untuk lokasinya sendiri di Jalan Merdeka Barat, KM 2,5, Kelurahan Aikpining, Batang, Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kode pos 22738. Nah, untuk kisaran gaji ini penting ya, penting juga untuk nanti teman-teman mengisi di uh, form data karyawan. Jadi teman-teman akan mengisi ini pada saat offline nanti. Nah, ini yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Jadi untuk gaji di PT Agin Code Resources untuk level staff di kisaran 8 sampai 15 juta per bulan tergantung posisi dan pengalaman. Kemudian supervisor atau managerial level ya berkisar antara 20 sampai 40 juta per bulan. Untuk engineer atau technical spesial itu di 15 sampai 25 juta. Dan untuk senior manajemen di range 50 sampai 100 juta per bulan tergantung dari lama ataupun posisi. Nah, jadi ini jika teman-teman mengisi gaji, form gaji disesuaikan saja dengan ini. Ini saya dapatkan dari berbagai sumber yakni LinkedIn, kemudian dari Kaskus dan juga dari forum Reddit ya. Jadi ini untuk kisaran gajinya untuk nanti diisi di form isian ya. Kemudian bagaimana cara apply dan screening supaya proses screening CV bisa lulus. Oke, di sini untuk pelaksanaan tesnya sendiri itu dilaksanakan oleh vendor ya teman-teman. Jadi tidak langsung oleh Agin Code Resources. Biasanya untuk proses seleksi Agin Code staff ataupun karyawan Agin Code cuman mendampingi atau melihat proses seleksi yang dilaksanakan oleh vendor biasanya atau pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tes itu dilaksanakan secara offline ya. Jadi pelaksananya offline, kemudian waktu itu sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat teman-teman melamar kerja. Di sana sudah tertera juga biasanya Agin Code menampilkan lokasi tes, kemudian jadwal tesnya sebelum teman-teman melamar kerja di PT Agin Code. Selanjutnya, teman-teman jika ingin tahu informasi terkait lowongan kerja, teman-teman bisa update di Instagram atau di LinkedIn. Biasanya saya lebih enak di Instagram ya sambil scroll-scroll. Nah, di sini juga untuk portal rekrutmennya di www.agincoderesources.com. Jadi ini halaman resminya. Jangan sampai salah, takutnya jadi scamming, teman-teman data teman-teman bocor dan dijual dan nanti bakal banyak pinjol yang menelepon teman-teman. Selanjutnya, pendaftaran dilakukan di portal resmi yang tadi ya. Nah, di sini portal resminya, bentuk portalnya ya, jangan sampai salah. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke portal, selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke personal and career, kemudian klik bergabung dengan kami. Nanti portalnya atau halamannya berubah ke halaman rekrutmen. Nah, di sini tampilannya, kemudian tinggal di scroll saja. Ini adalah career opportunities atau lowongan yang sedang dibuka. Di sana silahkan cek cari-cari untuk lokasi kerjanya dan juga posisinya. Nah, misalkan di sini ya kita coba ke Graduate Development Program atau GDP. Dari finance silahkan di more detail. Ini adalah persyaratan umum yang harus teman-teman sesuaikan dengan apa yang ada di diri rekan-rekan. Apakah IPK-nya sesuai? Di sini IPK-nya minta 3,00, usianya dari 18 sampai 25 tahun. Kemudian juga untuk S2 itu 24 sampai 28 tahun, siap ditempatkan di area kerja ya, di area site di sini. Kemudian di sini harus punya motivasi, kreativitas, kemudian komunikasi skill yang bagus, ability to work kolaborasi in a team, jadi kerjasama dengan tim. Nah, ini dinilainya dengan apa? Dengan nanti tes psikotes ya, apakah sesuai misalkan motivasi, kreatifnya, communication skill. Ini communication skill juga pada saat interview dan FGD dinilai ya. Harus jago juga bahasa Inggris, baik ya tulisan ataupun berbicara ya. Harus juga memiliki kemampuan komputer atau office ya. Ini untuk umum ya, general requirement-nya. Kemudian ini lebih spesifik untuk graduate development program finance-nya. Biar lolos
Silahkan dibaca di sini teman-teman apakah memenuhi kualifikasi atau tidak ya. Kalau misalkan memenuhi kualifikasi, oke, kita lanjut ke pengisian form biar lulus. Nah, bagaimana biar lulus? Harus sesuai apa yang diminta. Misalkan fluent in English itu harus sesuai ya, apapun yang di requirement kualifikasinya harus sesuai biar lolos CV. Itu sih tipsnya. Nah, di sini lanjut scroll ke bawah, kalau misalkan sesuai diisi nama, di bintang ini wajib diisi gender, date of birth, age, phone, email, selanjutnya address, country, province, city, regency, subdistrict, and village. Kemudian educational atau professional background, di sini harus diisi educationnya, mayor, type order if not relevant ya, school, university name, kemudian IPK. Jika tidak punya pengalaman kerja ditulis NA, not available. Kemudian professional certification jika punya, jika tidak ya kosongkan saja. Kemudian di sini cover letter silahkan dibikin ya, copy paste saja dari Google ya. Selanjutnya upload CV nih, CV harus disesuaikan. CV-nya ATS friendly ya, jangan yang banyak warna-warna ya, ATC friendly ya maksudnya. Kemudian less education certificate, kemudian professional certificate. Sini di upload. Nah, kemudian vaksin, teman-teman sudah vaksin berapa kali ya, kalau misalkan belum pernah juga langsung aja berapa kali gitu. Kemudian centang submit, tinggal tunggu apakah teman-teman lulus atau enggak. Nanti akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal ini ya, yang ada di tempat dan lokasi ya. Di sini nanti akan ada 2 untuk tahun ini, Universitas Pajajaran di 21 dan 22 Oktober, kemudian di UI tanggal 24 sampai dan 25 Oktober. Oke, selanjutnya kalau sudah lolos dan ada panggilan, lanjut ke tahap asesmen psikotes. Ini dilakukan oleh vendor ya teman-teman. Jadi bukan hanya jadi tidak oleh agen court itu sendiri. Nah, di sini ada tes intelijensi dan ada tes kepribadian. Ini ada 11 subtes kalau nggak salah. Kemudian tes kepribadian itu kalau nggak salah ada 3, termasuk tes grafis. Nah, untuk ini silahkan cek di deskripsi ya. Saya takut kena copyright lagi kalau misalkan saya bocorkan di sini. Jadi teman-teman bisa baca di tanpasogok.blogspot.com untuk soal-soalnya ya. Untuk latihan ya teman-teman, agar terbiasa mengerjakan soal tes tersebut. Kemudian lanjut jika sudah sesuai ya apa yang diminta ya. Kemudian lanjut di FGD ya. FGD ini untuk program MT, ODP, MDP dan yang lain, pokoknya untuk program MT. Nah, FGD sendiri ya seperti kita tahu focus group discussion ya singkatannya, dan ini adalah tips yang relevan dari saya jika teman-teman belum pernah melaksanakan FGD ya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan yakni pahami topik dengan baik ya, jaga sikap. Di sini silahkanlah baca lah ya, silahkan di pause kemudian baca, karena kalau misalnya dibaca terlalu panjang ya, karena durasi kita terbatas durasi. Ini juga ya, ini tips-tipsnya. Oke, silahkan di pause saja. Kemudian interview, kalau misalkan FGD-nya lulus, lanjut ke interview HR, psikolog atau user. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya yang pertama seperti ini umum ya. Yang saya berikan ini pertanyaan umum, tujuannya apa, tips menjawabnya seperti apa, dan contoh menjawabnya seperti apa. Ya, singkat saja. Ini pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang diri Anda, silahkan di pause, silahkan dibaca. Kemudian yang kedua, mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Nah, di sini jawab juga ya, ini relevan dengan yang tadi profil perusahaan ya. Teman-teman jawab terkait apakah sesuai dengan profil dari perusahaan, kemudian apa kelebihan dan kelemahan, silahkan di pause dan dibaca. Yang keempat, ceritakan tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di pekerjaan sebelumnya dan bagaimana Anda menanganinya. Ini tujuan, tips menjawab dan contohnya, silahkan di pause, silahkan dibaca.
Yang kelima, mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Silahkan di-pause dan dibaca. Yang keenam, bagaimana Anda menangani tekanan di tempat kerja? Silahkan di-pause juga dan silahkan dibaca. Yang ketujuh, apa tujuan karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Ini biasanya program MT ditanyakan. Ini sering banget ya. Termasuk saya sendiri pada saat interview calon kandidat, saya sering bertanya terkait ini. Yang kedelapan, ini juga sama. Ini standar ya, standar yang ditanyakan ya. Saya juga memakai pertanyaan-pertanyaan ini untuk seleksi di tempat saya kerja ya. Kemudian ini yang kesembilan, bagaimana Anda memotivasi tim Anda ketika mereka menghadapi kesulitan ya. Di program MT biasanya atau untuk level manager, supervisor yang juga sama. Silahkan di pause. Dan ini bagaimana Anda menangani konflik dalam tim ya. Ini silahkan di pause dan dibaca juga. Nah, ketika teman-teman sudah oke nih poin interviewnya oke lah dan direkomendasikan untuk tahap selanjutnya, maka teman-teman akan melaksanakan MCU. MCU di sini gratis ya teman-teman, dan nanti ditunjuk untuk kliniknya oleh perusahaan, nanti ditunjuk ya, tapi tidak ada biaya pengganti untuk perjalanan ya. Nah, MCO sendiri ini tipsnya di sini yang saya berikan, yakni atur pola makan, puasa sebelum tes, minum air yang cukup, hindari merokok dan alkohol, jaga kondisi fisik dan mental. Ini sumbernya yang saya dapat dari bukan klien, vendor saya ya, vendor di tempat saya kerja untuk MCO ya. Dan kalau misalkan sudah oke lulus MCU, teman-teman harus diperhatikan untuk offeringnya sendiri. Nah, di sini offeringnya yang pertama, cek posisi dan jabatan ya di offering letter, kemudian gaji dan tunjangan apakah sudah sesuai atau belum, bonus dan insentif itu apa saja. Kemudian jadwal kerja ya harus ada, atau kalau tidak ada silahkan ditanyakan. Fasilitas tunjangan kesehatan, durasi kontrak dan status kepegawaian silahkan di-pause, silahkan dibaca ya. Selanjutnya ini ada percobaan atau probation berapa bulan untuk PKWTT ya. Apakah 3 bulan atau 6 bulan, kemudian lokasi dan penempatan kerja ya. Di offering letter apakah tertera atau tidak, cuti dan libur, kebijakan pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, kebijakan non kompetisi dan kerahasiaan, fasilitas lainnya dan tenggat waktu untuk menjawab offering letter tersebut. Ya, silahkan dibaca untuk detailnya ya. Dan itulah tahapan seleksi dari PT Agincourt ya, semoga lulus ya, dan video ini bisa membantu teman-teman bisa lulus. Oke, dan jangan lupa kunjungi blog kami untuk list psikotes. Karena apa? Karena psikotes itu banyak menggugurkan calon kandidat. Jadi silahkan kunjungi tanpasogok.blogspot.com untuk mempelajari psikotes setiap perusahaannya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.